Saya Dorce Gamalama. Sebelum menghibur Anda, terimalah salam saya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bunda Dorce. Waalaikumsalam Heri. Bunda Seria ini apa kabar sekarang? Alhamdulillah, pokoknya ada nggak ada kita syukuri, yang penting masih dikasih sehat. Ada nggak ada diadain gitu ya? Iya dong. Oke. Lagi sibuk nggak? Aku nih sekarang sibuk yang kayak dulu enggak, cuman kan aku alhamdulillah udah punya cucu 5 nih. Alhamdulillah. Jadi dibagi-bagi. Agak ya? Udah kayak banget. Oke. Cucuku 5, yang nomor 1 3 orang anak. Alhamdulillah wa syukurillah fa bi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustai dariku, kata Allah. Dan alhamdulillah ini cucu kelima saya dari anak saya ketiga, Khadijah dan Faris. Dan insyaallah mudah-mudahan ini menjadi anak yang solehah. Jangan dicium pipinya ya, kalau mau cium belakang kupingnya. Anakku yang pertama punya anak 3 di Surabaya. Anakku nomor 2 anaknya 1 di Jogja. Anakku nomor 3 di Jakarta 1 anaknya. Nah yang satu masih studi, belum kelar. Ya baru 57 lah, masih bisa goyang panggung, bikin hancur panggung. bikin heboh tetap bisa. Iya insyaallah. Bunda mau ngobrol bentar? Boleh. Karir Bunda di bidang entertain seperti apa sih ceritanya? Alhamdulillah aku bukan artis instan ya. Artinya aku tidak pernah ikut lomba-lomba apapun, karena memang aku basicku dari bawah. Jadi dari usia 7 tahun tuh aku udah nyanyi namanya Latin Quarter di daerah Harmoni sana. Itu yang punya Pak Abdul Hayat. Dulu kan terkenal tuh, ada Blue 16, ada Copacabana, pokoknya zaman dulu tuh kan nightclub ya terkenal ya. Nah aku anak kecil yang nyanyi di nightclub waktu itu. Naluri penyanyiku mengalir dari lebih kuat ya. Iya. Terus? Ya itu sudah gitu mulai remaja. Aku ya biasalah kenakalan anak-anak remaja. Terus aku gabung sama The Fantastic Doll dulu namanya. Di Surabaya? Enggak, di Jakarta. Aku di Jakarta. Nah, itu aku gabung dan akhirnya aku keluar. Yang ada Mirna ya situ ya? Ya benar. Dulu bandnya namanya Bambang Brothers. Nah dari situ aku baru tahun 80 baru masuk ke Surabaya. Panjang ceritanya, pasti kamu gak cukup deh wawancara kita. Pokoknya terus akhirnya aku ambil simpel aja. Ambil simpelnya aku di Surabaya lah mulai karirku sendiri tahun 80. Nyanyi apa sampai pada intinya aku menemukan jati diriku sebagai perempuan, dan aku udah disahkan di pengadilan Surabaya. Nah, aku mulai bebas untuk show kemana sampai akhirnya Pak Harmoko kalau nggak salah waktu itu minta Pak Ishadi cari saya karena akan dipikir saya lucu nih ceritanya. Nah, akhirnya TVRI ngundang saya waktu itu tahun keberapa TVRI saya lupa, tapi tahun 90 kalau nggak salah, atau 89 atau 90. Nah akhirnya saya gebrakan dah, waktu itu kan belum ada TV apa-apa, cuma TVRI. Langsunglah meledak-ledak kayak bom. Hingga dikenal lah Dorce Gamalama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Itu ceritanya. Pokoknya aku ada buku, Aku Adalah Aku. Iya, benar. Yang itu kerjasama dengan Demi Matra bukan? Betul, tapi sebelumnya aku kan main film juga dulu. Itu Damian menantu aku.
Ya, Daniel mantumu. Iya, istrinya ponakan aku. Oh my god, yang orang Padang itu ya. Iya, Ya. ketek dunia kan. Tahu di mana dia sekarang, katanya di Bali. Ya, sering di Bali. Rumahnya di Sentul. Iya. Terus? Wah, ya udah terkenal deh. Ya udah akhirnya nggak lama aku nyanyi untuk Pak Presiden Soeharto. Makin menanjak, aku makin menanjak, main film, sinetron, apa segala macam. Terus akhirnya aku akhirnya bisa menghibur presiden-presiden sampai Gus Dur, Habibie, Megawati, SBY sampai Jokowi gitu. Jadi orang taunya penyanyi istana, padahal sih nyanyinya ada yang di istana, ada yang di rumah kayak begitu. Bunda selain penyanyi, ciptain lagu juga banyak sepertinya. Ya, laguku banyak, kamu buka aja Dorcetup, itu laguku semua. Dan itu ada berapa jumlah lagu yang Bunda ciptain? Jumlah lagu alhamdulillah saya dapat muri 1983 lagu dengan genre yang berbeda, ada jazz, ada rock, ada dangdut, ada keroncong, ada religi, ada koplo, ada lagu anak-anak, banyak deh, banyak. Tapi memang saya nggak masukin semua di YouTube gitu. Bicara ciptain lagu, Bunda sebelumnya ada pernah sekolah musik atau pernah belajar vokal? Enggak. Aku mulai ciptain lagu itu waktu aku ada acara di Trans TV, Dorce Show. 3 kali show-nya. Dorce Show. Nah, jadi setiap aku tampil, aku kok nggak pengen nyanyi lagu orang, takut terima. Terus aku bikin lagu judul pertama, judulnya Kumpul-kumpul lagi, ayo teman, kita berkumpul, nyanyi-nyanyi lagi. Nah, jadi setiap lagu-lagu, misalnya kalau jazz saya percayain sama Ermi Kulit, terus kalau kalau dangdut saya percayain sama Elvi, sama Rita, banyak. Tapi dalam 100% itu dangdut ada sekitar 60%, lebihnya campuran. Darah dangdutnya lebih banyak juga berarti. Kemarin saya bikin lagu untuk tim medis. Lagi lomba Dorcetup. Lagi banyak tuh artisnya kan, saya minta pakai telepon bernyanyi gitu. Pada kolaborasi mereka. Tapi ya. alhamdulillah lagu saya nggak ada meledak. Kurang promo mungkin. Nggak usah. Terima kasih Bapak dan Ibu dokter dan seluruh perawatnya. Kerjamu tulus telah engkau tunjukkan pada pasien yang butuh bantuan. Biarin, yang penting saya bangga bisa bikin lagu sendiri. Terserah orang mau bilang nggak bagus lah, apa bodo amat, daripada lo nggak bisa bikin lagu. Oke. Bunda, dengan ngelihat Bunda yang segitu seru di TV, Bunda lebih suka disebut sebagai penyanyi atau komedian atau MC, presenter atau apa sih? Bagi saya sebutan itu nggak penting ya. Orang mau bilang saya pelawak ya apa kayak, tapi saya lebih suka entertain. Kalau entertain itu kan global ya, artinya dia bisa nyanyi, dia bisa nari, dia bisa ngelawak, bisa apa, entertain. Ya cuma di sini kan kalau orang ngelucu kan pelawak. Nggak masalah sih, sebutan itu bagi saya tidak mengganggu apa saya gitu. Pernah suatu kali baiklah kita panggilkan pelawak Dorce, saya nggak marah karena memang ya saya bisa ngelawak gitu loh. Cuman bedanya saya sama pelawak, kalau pelawak itu dia memancing baru ketemu. Kalau saya sendiri bagaimana membahas masalah apa, dan saya paling nggak suka membahas orang yang gimana, misalnya penonton saya pelontos rambutnya, terus saya bahas, saya nggak suka. Jadi menghina fisik nggak mau lah gitu ya? Nggak mau saya benar-benar menjaga attitude, bagaimana orang nonton saya puas, terus dia pulang dia cerita. Jadi nggak, gue sebel tuh si Dorce nggak nyindir gue, saya nggak suka gitu. Terus lihat dari penampilan Bunda sendiri di panggung, di TV dan dimanapun, untuk pakaian Bunda
kayaknya glamor ya seringnya. Oh iya, iya, karena bagaimanapun juga saya kan dibayar gitu loh. Konsekuensinya kita harus memberikan sesuatu yang spesial untuk yang bayar kita. Misalnya saya show, saya nggak mau pakai baju supermarket istilahnya, atau baju yang saya harus desain. Misalnya saya dulu menggunakan jasanya Hengki Kawilarang, Anak Panti, terus ada Itang Yunas, dulu ada Ramli, ada Etna, ada banyak ya. Dan saya memang jauh sebelum apa namanya tuh inches glamor, saya udah glamor. Iya, iya. Di Dorce Show glamor banget di situ. Iya, di Indonesia tuh ada artis yang glamor tuh zaman dulu ya. Misalnya Tante Titi Puspa, Adi. Nah, sekarang ini kan ya di bawah kita kayak Syahrini atau siapa itu sebenarnya. Ya kita harus menjaga itu, walaupun di rumah kita pakai daster, tapi kalaupun di luar kita harus mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana rambut, make up. Kalau make up saya pakai Ciki Timurtius. Jadi makanya saya harus prepare, harus excellent untuk bagaimana saya tampil. Saya pernah satu kali saya show untuk ulang tahun ibunya Bakri, Bakri Brothers itu di Bali ya, di Bali. Itu saya show perjanjian cuma 1 jam. Tapi karena ibunya suka, sampai saya dibisikin lagi sama ajudannya, dia bilang minta tambah lagi 1 jam. Tahu nggak honornya? Waduh, fantastic. Bakri siapa sih nggak kenal ya? Jadi kita bagaimana orang senang, karena saya bisa ke anak-anak juga saya tidak vulgar, orang tua juga saya sopan. Jadi itu yang mungkin mereka suka dari saya. Kalau anak-anak nggak pernah saya vulgar. Kan ada tuh yang artis yang kadang-kadang dia show, nah dia tidak tahu di situ ada anak-anak, bagaimana kita membawa dan memberi kesempatan untuk anak-anak itu juga bisa, entah mungkin bernyanyi atau apa, itu yang sering saya lakukan. Untuk orang tua seperti ini, untuk anak-anak seperti ini, untuk remaja seperti ini, begitu. Terus Bunda selain nyanyi, Bunda ada ini juga nggak sih, sinetron atau acting atau apa? Dulu sempat ya, cuman saya agak apa ya, buang-buang waktu. Nah, Ya, benar. saya tipe orang yang simple gitu, apalagi saya nggak suka menunggu. Pernah sih, tapi saya mundur, saya bilang ya. Bunda pernah film lebar pernah ya? Pernah, Dorce ketemu jodoh, sama aku juga sadar diri karena usiaku juga sekarang 57 tahun, tapi saya juga tidak gentar untuk menghadapi artis-artis yang sekeleber siapa tuh, nggak gentar. Karena aku pikir aku punya prinsip, gayaku seperti ini. Kamu nggak mungkin jadi aku nggak mungkin jadi kamu. Jadi kemarin juga saya show di Abah Om di Tasik tuh ribuan penontonnya, tapi ya tentunya dengan busana dan make up yang tidak terlalu vulgar, dan kita menjaga untuk, dan alhamdulillah saya dari dulu memang pakaian saya sopan-sopan, nggak ada paha kelihatan atau misalnya payudara sampai mangkrak ke atas, itu nggak pernah. Dan sekarang saya lagi baik hati memberikan baju-baju saya untuk itu serius Bunda pernah baca juga soal itu? Oke. Gimana? Jadi saya punya channel, punya Instagram dan YouTube. Jadi saya keluarkan baju-baju saya itu ada sekitar 3.800 baju. Itu kita lihatkan. Nanti yang mau ke admin, mereka suka, mereka hanya memberikan uang itu aja, kiriman, tapi nggak bayar. Artinya kan nggak mungkin saya udah kasih baju tapi uang kirim saya juga kan nggak pasti. Alhamdulillah kemarin udah keluar 100 itu dari Aceh, dari ini, tapi memang saya prioritaskan untuk penyanyi daerah yang dengan pokoknya yang nggak beruntung lah gitu. Jadi saya kasih mereka 1 baju 2 gitu. Lihat aja di Facebook saya ada tuh. Dan itu semua masih kondisi bagus? Wah, bukan bagus lagi, saya pakai baju kan cuma sekali. Dan baju saya bukan baju endorse, baju saya tuh memang saya beli. Jadi bukan saya show orang bawa baju, dan saya paling nggak suka baju bekas-bekas orang, saya nggak suka. Artinya saya memang harus terima. Kalau untuk show the new, saya nggak mau yang udah kemarin pakai, sekali-sekali pakai aja.
kayak gitu. Nah, karena saya kan nanti takut dihisap kan, ya akhirnya saya akan kasihkan sebelum saya kembali kepada Allah. Mudah-mudahan cepat habis bajunya gitu. Hai, saya Dorce Gamalama. Sore hari ini saya sedang mengatur-atur baju-baju saya akan saya sumbangkan kepada sahabat, teman, kerabat yang mungkin ingin memiliki baju saya. Jangan khawatir, saya tidak jual, saya beriin aja. Dan ini setiap baju ini mempunyai nilai apa ya? Ya dia pernah bekerja waktu itu di TV di TV-nya Pak CT selama 4 tahun, tapi tiba-tiba diambil alih sama orang. Ya sudahlah, nggak apa-apa, mungkin bukan rezeki saya. Mungkin kalau saya sampai sekarang masih ada di Trans TV sama acara Dorce Show, nggak tahu baju saya udah jutaan kali ya. Nah, ini baju-baju saya, koleksi saya ini akan saya bagikan kepada siapa saja yang berminat. Jangan lupa kalau Anda mau datang ke Yayasan Dorce Halimatus Sa'diyah, Jalan Raya Jati Bening 118. Ngomong-ngomong kembali kepada Allah ini, saya pernah baca juga artikel Bunda yang katanya udah nyiapin lobang buat kuburan. Aduh, saya serem bacanya. Itu benar, Bunda? Bukan kuburan pribadi saya. Saya pesan sama anak-anak saya, jangan kamu kasih nama, nggak usah kamu keramik, udah begitu aja tanah, di atasnya kasih rumput. Nah, terus saya memang udah punya kurung batang sendiri, saya punya kain kafan sendiri, saya punya kain batik sendiri, tikar sendiri. Jadi yang yang tidak nanti merepotkan orang. Dan jangan pernah nanti orang nanti matinya gimana ya, siapa yang mandiin ya. Jangan khawatir, anak-anak saya ada 2 perempuan, ada 2 laki-laki. Untuk yang naruh ke tanah ya paling 3-4 orang. Kalau yang mandi cukup anak saya 2 orang kok. Waduh, segitu matang persiapannya. Oh iya, itu satu menuju keabadian yang tidak bisa dipungkiri, dan cepat atau lambat, suka nggak suka, dan dia harus memang begitu. Itu kan kuburan itu kan tempat sementara. Sebenarnya kan roh kita nggak tahu di mana, bukan di kuburan itu. Gitu loh. Tapi di balik Bunda yang segitu siap ya dengan semua, salutnya lagi dengan anak-anak yang mendukung ya. Oh iya, alhamdulillah anak-anak saya nggak usah dibilang siapa saya, mereka udah mengerti gitu. Makanya mereka tidak pernah membuka cerita-cerita saya di YouTube atau apa, karena saya bilang sama mereka, kalau ada orang yang suka tentang aku, mereka ya paling komennya ada yang pedas, tapi yang tahu saya kan kamu 24 jam, bagaimana saya, status saya, kelamin saya, bagaimana saya, dan siapa saya, kamu udah lebih ngerti daripada orang. Luar biasa untuk itu. Dan amin. Itu kayaknya, maaf nih, ibu yang benar dari lahirnya perempuan pun belum tentu bisa seperti itu loh, Bunda. Kita kembalikan kepada perempuan-perempuan itu, karena memang anak-anak saya kalau saya boleh katakan, mereka anak-anak yang tidak sudi dilahirkan. Tapi syukurlah daripada mereka dimatikan, ya diserahkan kepada orang yang mungkin insya Allah tepat ya. Seperti anak saya, alhamdulillah semua udah ada yang S2, ada yang S1, ada yang yang kuliah. Jadi saya juga tidak boleh menutupkan bahwa mereka punya orang tua asli yang memang saya harus beritahu, oh ini loh ibumu seperti ini. Tapi saya tidak harus menutup sama bapaknya di mana saya ketemu kamu. Saya nggak mau secara psikis nanti mereka akan berpikir. Tapi yang pasti kamu lahir dari seorang ibu, dan ibu kamu ini. Kalau ada ya saya bilang ada, kalau meninggal saya bilang meninggal gitu. Kamu anak saya tapi bukan anak biologis lah gitu ya? Ya mereka ngerti itu, tahu. Dan kebanyakan mereka anak Padang bukan? Enggak, ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Ternate, ada. Oh, Indonesia ya? Indonesia right. Terus ngomong-ngomong anak nih, pasti di atasnya pasti ada pasangan dong harusnya. Enggak lah, gini ya, kalau pasangan itu untuk saya menjadikan satu momok, karena kita bukan di luar negeri ya. Tapi alhamdulillah, walaupun sebentar saya pernah dan ada yang menikahkan, walaupun mungkin itu dianggap haram atau apalah. Itu di atas lah urusannya ya? Ya itu urusan di atas, tapi
alhamdulillah saya pernah menjalankan hidup rumah tangga walaupun sebentar. Tapi kalau untuk sekarang saya mungkin nggak mikir dan tidak mungkin kembali untuk menjalankan itu. Saya pikir saya udah enak begini dengan melihat cucu-cucu saya, anak-anak saya yang apa ya? Ya mungkin karena didikan saya bahwa mereka harus menghormati orang tua kandung dengan orang tua angkat dengan saudara yang ketemu satu saya gitu kan. Artinya mereka bukan saudara kandung yang secara biologis, tapi mereka beda bapak beda ibu. Nah itu susah sekali untuk memberikan pengertian, tapi alhamdulillah anak saya cukup mengerti. Jadi kalau untuk saya harus kembali berumah tangga enggak, alhamdulillah memang saya bukan tipe orang manusia yang liar, yang dapat laki masuk kamar main dan enggak. Ya minimal butuh teman tua lah Bunda. Teman tua saya cuma sama Allah aja. Sekarang saya hanya mencari keridhaan Allah dan saya yakin, dan Allah itu kan tergantung prasangka kita. Kalau kita prasangka kita banyak dosa dan Allah tidak akan mengampuni, ya Allah tidak akan mengampuni. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, segala perbuatan kita, ya yakin bahwa Tuhan akan mengampuni, ya akan diampuni. Tergantung prasangka kita kepada Tuhan. Oke. Udah dalam ini ceritanya nih si Bunda ini. Iya, amin insyaallah. Bunda, saya juga pernah baca tentang artikel Yayasan Dorce Halimatus Hadiah. Iya. Itu yayasan seperti apa? Yayasan itu tadinya ada anak yatimnya, tapi setelah saya belajar sama Pak Ustadz saya, kalau bisa jangan tinggalkan anak yatim itu di panti, tapi dibantu dan diberikan kepada keluarganya. Artinya kalau dia masih punya... Dari mana, maaf? Aku nggak mau bicarakan itu karena aku yakin Tuhan mengirim orang yang dermawan, yang tidak mau disebutkan namanya. Tapi alhamdulillah selama 20 tahun lebih ini aman-aman aja tuh. Artinya untuk bayar guru, untuk bayar apa, dan aku juga nggak pernah minta-minta ke Departemen Sosial, apalagi mengajukan permintaan. Dan alhamdulillah aku yakin setiap aku bangun tidur pasti sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi aku nggak gopo, nggak payah-payah. Kalaupun nanti aku kembali kepada Tuhan, ya makanya sekarang ini jauh-jauh hari saya mempersiapkan orang-orang yang bisa melanjutkan. Nanti kita tahu menurut semua apa pokoknya gue tahu dia tetap melakukan hal yang positif gitu loh. Artinya saya juga tidak mau sekonyong-konyong, makanya saya tidak pernah akan mau dibuat seperti kayak gila-gilaan di TV atau pakai apa, nggak mau. Makanya saya bertahan 4 tahun di Dorce Show itu ya karena Khairul Tanjung itu membuat saya the real woman. Artinya dia tidak membuat saya kebanci-bancian begitu, enggak. Jadi betul-betul menghargai saya sebagai perempuan. Dan perlu dicatat, pernah nggak kita lihat ada banci nyanyi depan presiden? Udah konyol-konyol nggak ada. Yang baru tahu, Bunda Dorce. Ya, yang dia tahu Dorce perempuan. Itu kan mereka katanya tidak ada boleh LGBT ini, tapi masih ada tuh. Saya nggak usah sebutin orangnya ya, tapi banyak kok yang gaya-gaya kebanci-bancian. Lebih bagus bancinya aja sekalian dandan cantik daripada laki-laki, tapi gaya-gaya kebancian itu justru menurut saya memberikan contoh yang nggak baik untuk anak-anak bangsa yang akhirnya mereka contoh. Ya kalau banci sekalian punya karir dan prestasi, kenapa enggak? Kalau adik Juwita itu dia membahasakan diri dia perempuan, dia bukan kebanci-bancian yang jelas banci begitu. Artinya kan dia laki-laki ini misalnya punya ya misalnya ya kamu udah tahu lah siapa yang di situ. Ngerti. Nah, kalau aku lihat siapa namanya tuh kita nggak usah sebut nama. Adik Juwita, dia merasa tuh ya perempuan Papua ya kayak gitu mukanya gitu loh. Tapi dia kan nggak yang malah godek-godek gitu, enggak. Justru banyak yang lebih parah dari
dari si adek. Iya, benar. Nah, itu yang sempat kemarin saya marahin, bukan saya marahin, saya tegur. Ya. Saya bilang begini, kalau kamu mau tampil, ya tampil yang dengan nama Bunda, kan berarti kamu udah perempuan. Nah, kamu bergaya perempuan aja, dandan yang cantik, pakai baju yang sopan, baru kamu sebutkan diri kamu Bunda, jadi cantik. Nah, kamu mau diakui Bunda, tapi dandan kamu kayak setan. Nah, itu yang kemarin sempat sempat baca itu. Ya, saya kritik. Bukan saya marah, tidak. Saya kalau ada citizen bilang saya sosmed, sorry, dia belum jadi artis, gue udah jadi artis. Iya. Gitu. Benar. Dan kalaupun jadi dengan gaya banci-bancian tadi hanya untuk profesi dan itu ada prestasi. Oh iya dong. Kalau dulu siapa namanya siapa tuh Mas yang asli DC, siapa itu? Karjo. Mas Karjo kan dia dia benar-benar tampilan dia pakai rambut yang rapi dan dia sebagai embok. Aku Tesi aja juga aku nggak suka dengan cara artinya gini, dengan dia gaya begitu tapi cincinnya ya itu gaya dia ya. Tapi menurut aku kalau kamu ingin jadi perempuan atau bergaya seperti perempuan, pakailah pakaian atau gaya perempuan yang sesungguhnya. Jadi bukan entar lu pakai kain sarung terus pakai itu tapi lu udah gaya kayak perempuan, kan nggak lucu gitu. Nah itu justru yang membuat anak-anak kita jadi kebanci-bancian. Kalau ngomong banci sendiri nih Bunda sering dengar dong akhir-akhir ini ada si A, si B, C yang transgender, itu menurut Bunda gimana? Ya itu memang sekarang dunia ini udah nggak ada batasnya lagi ya. Jadi sekarang yang namanya LGBT apalagi debat antara si asli dan si palsu, begitulah. Pokoknya kamu tahulah siapa itu orangnya. Terus menunjukkan uang, harta, bla 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 bla. Saya juga nggak ngerti cara begitu, tapi mereka jujur, mereka cantik-cantik ya. Artinya tapi apa yang sudah dia berikan untuk masyarakat, untuk penonton yang baik, mungkin masih jauh ya, karena yang ada kesombongan, uang banyak, ini, nah itu memang saya nggak pernah ngikutin. Jadi saya pikir bukan nanti saya nggak mau menjadi satu. Kemarin ada orang minta saya masalah siapa anaknya Regila Warata, siapa itu namanya? Oscar. Oscar. Aku nggak mau kasih komen, dia aja, itu udah pilihan dia ya. Yang penting dia memang dari dulu dia gayanya begitu, aku hormati itu. Kalaupun dia akhirnya memilih jadi perempuan ya kita juga hargai. Dan tidak saya juga tidak tersinggung dengan gaya dia seperti itu. Memang dari dulu saya tahu kecilnya emang dia lebih feminim ketimbang adiknya gitu loh. Dan dia pun juga positifnya banyak, dia tidak pernah. Oh iya. Iya. Nah kalau kita lihat seseorang yang udah mempunyai istilahnya sumbangsi untuk bangsa ini dan berbuat untuk bangsa ini lebih baik, ya kita harus hargai dong, walaupun siapa dia, transgender kayak apa pokoknya kita harus hargai gitu. Ini Bunda yang udah pengalaman sekian puluh tahun akhirnya jadi mateng banget ya untuk hal-hal yang iya, saya juga banyak dibintai oleh teman-teman artis, mau itu yang artis senior atau yang junior, minta pendapat saya. Saya kasih solusi, kalau kamu tampil di hadapan ibu-ibu, jangan kamu pamerkan payudara kamu. Kalau kamu perempuan seorang muslim sejati, nggak penting body kamu pamerkan. Yang kamu pamerkan adalah itu Rosa bagus kok tampilnya tanpa melihat tubuh ya. Banyak tuh penyanyi dangdut, ada Cici Paramida sopan pakaiannya, terus ada banyak. Nah itu yang kalian contoh, jangan kalian dengan hanya mencari ini belahan paha belakang musiknya itu ngapain. Nah usahakan barang yang kamu punya itu untuk suami kamu kelak, bukan untuk ditonton. Jadi nanti kalau kamu punya suami karena dia pernah nonton sesuatu yang lebih dari kamu, dia bukan anggap kamu istri, dia anggap kamu pelacur. Gitu ya, iya dong. Benar. Dia untuk bisa menjadi seorang istri yang baik, kan dia harus menutupi auratnya, ya kan? Apa ini nggak berlaku kalimat lihat boleh dipegang jangan?
Oh nggak bisa begitu dong. Kita bukan artis Amerika. Oke. Kan ada kita kan norma-normanya, norma-norma. Ada lagi sekarang kan ini laki sama laki kawin dibohongin apa segala. Nah ini mestinya kan yang kayak begini nggak boleh terjadi gitu loh. Harusnya ya kalaupun kamu mau kawin ya udah kawin aja, tapi jangan kamu promosikan. Dipublish Tapi mana? aku sekarang tuh juga nggak ngerti ya apa ini memang sensasi. Jadi berantem mereka itu emang acting. Dan sekarang kan lagi Settingan rame, ya. sekarang lagi rame kan bahasa anjay apa anjing gitu kan. Nah itu jadi dipermasalahkan semua. Jadi sekarang apapun kalau kita lihat emak-emak pada kayak kegilaan gitu TikTok itu, aduh sampai astagfirullah, kok ada ya emak-emak begitu pakai jilbab tapi gayanya pada kayak orang gila gitu loh. Ya tapi kembali kepada di hati gitu. Korban sosmed lah tempat-tempatnya. Mungkin makanya saya minta sama Allah semoga diri saya terlindungi dari hal-hal yang seperti itu. Banyak ini, banyak cerita yang dalam dan ada ya diam-diam ada ilmu dari Bunda sebenarnya ini. Iya, aku selalu mengingatkan juga nih. Sorry, aku pernah mengingatkan teman-teman infotainment ya. Aku cuma bilang begini doang. Lu ngasih makan anak bini lu dengan lu mencari kesalahan orang. Saya bilang gitu. Habis gimana Bur? Gak ada kerjaan, bohong. Kalau nggak ada kerjaan lo bohong. Lo ingat lo akan dihisap seperti nanti. Ini kebutuhan ini bukan untuk lo, tapi kebutuhan ini untuk rating bos lo. Dan yang banyak duitnya bos lo tetap aja kacung. Ada tuh 4 orang yang langsung berhenti dari itu. Benar, saya bilang begitu. Lo kasih makan anak bini lo dengan lo mencari kesalahan orang. Lo tungguin depan rumah. Sampai kayak orang nyopet aja lo tungguin. Dosa lo. Aku kalau diwawancara nih, misalnya Bunda aku mau wawancara dong, tentang apa? Ya tentang ini kesalahan Bunda. Oke, aku turun. Tapi merepet. Oh stop, udah jangan lo ambil lagi, lo hapus. Aku langsung balik karena aku nggak suka. Karena komitmennya kan lo tanya tentang ini gue. Jangan ntar kesini dia bisa belok ke situ, kok jadi ke situ. Nah aku nggak suka. Makanya aku selektif banget sekarang kalau mau tanya. Lo mau tanya apa, soal apa? Kalaupun ada sesuatu yang dari gue itu ya itu kebetulan alhamdulillah lo dapat hadiah dari gue, sesuatu yang gue lihat gue terima. Tapi kalau ini jangan paksa gue untuk misalnya gue tentang si ini dukun ini orang kemarin. Oh, Bunda bagaimana tentang Raffi Ahmad? Katanya Bunda jadi Raffi Sopir. Ahmad. Kan lo nggak tahu ya, yang tahu ini kan Raffi Ahmad. Ya kan, aku bilang lo kan nggak tahu ya. Iya, Bunda Dorce bangkrut jadi sopirnya Raffi kan gitu judulnya. Lihat. Tapi karena gue pengen bikin kayak Raffi Ahmad, ya udah nggak apa-apa musik korban. Yang penting kan gue apa? Ada aja. Bunda kan Bunda pakai pakaian lamanya dikasih ke artis daerah. Ya. Hitung hisapnya dan lain-lain nanti tuh. Ya. Kenapa Bunda nggak pakai cara ekspres? Itu mungkin dijual murah terus uangnya langsung disumbangkan buat sosial atau gimana? Harus ada yang mengelolanya. Kalau ada yang mengelola seperti itu, saya kasihkan baju itu sekitar 500 atau 1000, silakan. Tapi jangan ada dusta di antara kita. Asik. Artinya kalau misal gini, lo jual 200, dari 200 itu lo ambil untung 50, oke. Tapi jangan 200 lo ambil 200, gue nggak mau. Oke. Nah jadi yang 50 lo ambil, yang 150 nanti kita total berapa pendapatannya, kita bantu. Gitu. Kalau sekarang kan Bunda kasih gratis kan? Iya, tapi kan belum banyak banget. Tapi kalau baju show itu gratis. Karena baju show sama baju show beda. Kalau baju show itu sangat sederhana sekali karena dia memang itu kan untuk studio ya, di studio. Tapi kalau baju show itu kan memang pakai pernik-pernik dan memang ya waktu itu tuh alhamdulillah sih rezeki saya tuh harusnya udah punya rumah 10 itu, tapi karena banyak beli baju, sepatu dan sebagainya. Dan makanya saya pengen cari orang yang bisa mengelola itu. Saya serahin, oke. Jadi lu dapat berapa nih uangnya?
Ya kan kita kan lihat bajunya, kalau baju ini harganya berapa, ini berapa. Biasanya kan saya dulu beli 7 juta, 8 juta kan nggak mungkin. Paling sekarang ratusan juga orang kadang-kadang gigit jari, ya kan? Apalagi dengan keadaan seperti ini. Selama ini pakaian show Bunda boleh tahu paling mahal berapa? Ya tapi kan pertama aku bukan menyebutkan harga pakaian aku tuh privasi. Yang paling mahal aku punya baju 75 juta dulu. Jangan salah ya. Harga dulu ya. Ya, dulu dengan honor aku yang juga eksklusif. Ya kan? Kalau aku pakai 75 juta, aku dapat 150, dapat 3 kali show, balik nggak? Iya, benar. Nah, itu aja logikanya. Ini aku justru dengan baju-baju yang aku keluarkan ini membuktikan nih, ini loh, ini baju saya pernah saya pakai, dan sekarang saatnya mungkin masyarakat atau artis daerah yang tidak mempunyai baju yang yang sekelas ini, ya saatnya kalian untuk menikmati baju saya yang sekali pakai ini, bukan pamer. Makanya kan kayak Yuni Sarah punya toko tas-tasnya dia kan, ya, second. Misalnya dia beli dulu 40, dia jual 30, masih gede tuh kan? Nah gitu. Kalau aku nggak terima uang sama sekali, makanya tapi kalau ada ide seperti ini, ya aku harus lakukan kepada orang. Misalnya nih, aku kasih kamu baju gue 500, terserah lo mau jual berapa satunya, total semua berapa duitnya, ambil, maksudnya serahkan kepada yang berhak. Nah nanti lo dapat untung dari sini. Nah kan itu bukan ria, artinya kita menjual punya kita, dan uang itu bukan untuk kita. Seperti saya mau menjual rumah gadang saya 2 miliar. Nah itu kan saya serahkan secara pribadi. Nanti uangnya seperser pun saya nggak terima, saya nggak ambil. Saya berikan kepada yang mengelola anak-anak Indonesia, anak Suriah dan anak Palestina. Nah, apakah itu ria? Itu bukan ria. Kalau ria, saya bangga doang nih. Saya punya rumah ini loh, saya punya rumah ini tuh, sepatu saya harganya sekian juta, itu ria. Iya, benar. Dan ngomong-ngomong rumah gadang. Capek gue. Okay. I give you 3 seconds again. Pasti. Oke. Ngomong rumah gadang, itu Bunda dari mana idenya hingga pengen di? Sudah lama, seperti niat saya setahun yang lalu, bahwa rumah gadang saya ini insya Allah saya akan jual sebesar 2 miliar beserta isinya. Dan saya berharap mudah-mudahan rumah ini laku dan uangnya akan saya sumbangkan kepada anak-anak yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, dan juga yang ada di Indonesia. Saya berharap insya Allah mudah-mudahan niat baik saya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau rumah ini laku, uang ini saya akan berikan lewat Pak Ustadz Abdul Somad agar beliau nanti bisa membagikannya. Insya Allah niat saya seperti itu. Dan kasih punya rumah Padang. Aku ini kan termasuk orang tuaku yang nggak punya apa-apa, rumah juga ngontrak sampai akhir hayatnya ya. Aku tinggal ibu, aku tinggal ibu umur 3 bulan, umur 4 bulan aku dibawa nenekku ke Jakarta. Aku tinggal bapak umur 1 tahun. Jadi otomatis aku nggak punya bapak, nggak punya ibu dalam usia yang sangat relatif kecil, dan aku nggak punya saudara-saudara yang bagaimana misalnya abangku bakal ini bakal adik gue aja deh, si ini bakal gue, nggak ada. Mereka hidup sendiri sampai akhir hayatnya. Nah dengan begitu saya karena kan saya tahu bahwa rumah gadang ini adalah simbol daripada budaya orang Minang itu sendiri, dengan tingkat apa yang didapat. Makanya aku disebut di keluargaku adalah membangkitkan Batam-Taradam. Jadi dari semua saudaraku hampir 100% itu nggak pernah punya rumah. Sekarang dari mulai sepupuku, bibiku, anak ponakan, semua punya rumah. Pada naik haji. Pada naik haji pertama tuh saya. Semua sekarang umroh haji, punya perusahaan ini, ini. Nah nanti sekali tempo kita kumpul di rumah gadang itu, kita makan balapan. Gitu. Keren. Jadi kalau bisa, jadi rumah itu memang mati pun saya, rumah itu sudah terucap harus terjual. Nah kalau sekarang belum ada yang beli ya, apalagi keadaan seperti ini. Iya, COVID gini ya. Kita nggak pernah tahu ke depannya gitu loh. Oke Bunda, makasih waktunya, makasih ngobrolnya. Banyak ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan pasti milik kita semua. Oke. Dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Oke, Bos. Oke, makasih. Sehat terus ya. Thank you. Ya, bye. See you. Bye-bye.